Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa untuk dibantu share dan di-subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan membahas chapter terbaru dari manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 208. Setelah pada chapter sebelumnya, kita ditunjukkan formasi dari geng baru Mikey, yaitu Kanto Manji Gang. Di chapter 208 ini, kita kembali ditunjukkan fakta menarik mengenai 3 monster besar yang menguasai Tokyo. Ternyata Mikey bukanlah satu-satunya orang yang paling kuat di Jepang saat ini. Chapter ini dibuka dengan interaksi antara Chifuyu dan Takemichi. Takemichi masih bingung kenapa dia bisa terkirim ke waktu 10 tahun yang lalu. Dia berkata, kali ini aku melakukan time leap ke 10 tahun yang lalu, berbeda 2 tahun dari time leapku yang sebelumnya. Chifuyu juga berkata, jadi, Mikey adalah trigger atau perantaramu untuk bisa melakukan time leap kali ini ya. Nampaknya sekarang kau tidak bisa dengan mudah untuk bisa kembali ke masa depan lagi. Mendengar pernyataan Chifuyu tersebut, Takemichi pun tersadar dan bertanya, betul juga, di mana Mikey saat ini ya? Chifuyu kemudian mengajak Takemichi untuk bertemu dengan Yamagishi. Wikipedia berjalan yang mengetahui semua hal tentang gangster. Yamagishi berkata, oh begitu, jadi Takemichi ingin tahu perkembangan terbaru dari dunia gangster ya? Tumben sekali. Baiklah, biar aku yang menjelaskannya. Setelah Toman dibubarkan 2 tahun yang lalu, pembagian kekuatan atau kekuasaan di Tokyo berubah drastis. Terutama setelah dibubarkannya geng penguasa Tokyo secara mendadak. Dunia berandalan Tokyo pun jatuh ke dalam kekacauan. Seluruh orang di Tokyo pun beramai-ramai membuat geng baru dan berperang, lalu dikalahkan dan saling mengalahkan lagi dan lagi. Tokyo memasuki periode Tokyo Sengoku Period atau masa perang sipil di Tokyo. Tetapi semua berubah ketika 3 orang karismatik muncul dan menghentikan kekacauan serta pertempuran itu. Takemichi bingung. 3 individu karismatik? Betul, jawab Yamagishi. Pertama adalah orang yang mempunyai pengaruh dan kekuatan terbesar dari Minato area. Perwakilan dari geng Tokuhara Tendai dengan pemimpinnya yaitu Terano Sausu. Yang kedua, penguasa daerah Shinjuku. Orang yang memimpin geng terkuat yang bergerak dalam bayangan atau kegelapan. Bos dari geng Brahma yaitu Kawaragi Senju. Dan yang terakhir, penguasa dari daerah Shibuya, presiden dari Kanto Manji. Dia adalah Sano Manjiro yang tidak terkalahkan. Dan berkat 3 orang ini, Tokyo mendapatkan kembali keseimbangannya. Mereka menyebut ini adalah Era of Three Deities, atau bisa disebut juga dengan Era 3 Dewa Penguasa. Takemichi terlihat kebingungan. Jadi, ada 2 orang lagi yang mampu menandingi kekuatan Mikey. Yamagishi menjelaskan, tentu saja, walaupun Kawaragi Senju saat ini masih penuh dengan misteri. Mendengar pernyataan Yamagishi, Takemichi pun berpikir dalam hati. Kanto Manjikai, apa maksud dari semua ini ya? Dan apa yang terjadi di sini? Jika dia mau membuat geng baru yang lain lagi, kenapa Mikey dari awal malah membubarkan Toman? Di sini Takemichi kembali teringat dengan pesan Mikey sebelumnya. Aku tidak mau melibatkan kalian semua. Karena jika terus bersamaku, kalian akan menderita. Takemichi pun sadar. Aku mengerti sekarang. Jadi itulah alasan Mikey membuat geng baru ini. Sementara itu, melihat Takemichi yang melamun, Chifuyu pun menegurnya. Hei Takemichi, kenapa kau melamun lagi? Pandanganmu ini terlalu sempit. Kau terlalu berfokus kepada satu hal. Kau boleh khawatir dengan Mikey, tapi bukankah ada hal lain yang harus kau selesaikan lebih dahulu? Takemichi kaget. Hah? Selesaikan lebih dulu? Kemudian Takemichi pun teringat dengan Hina. Dengan cepat, Takemichi langsung pergi dan mencari Hina. Ketika sampai dan bertemu Hina, Takemichi langsung meminta maaf kepada Hina sambil bersujud. Sambil menangis, dia berkata, aku berakhir dengan meninggalkan pernikahan kita di masa depan
dan pada akhirnya aku pun mati. Hina kebingungan. Hah? Kau kembali lagi? Ketika sudah tenang, akhirnya keduanya pun berbicara empat mata. Hina, aku menyadari sesuatu. Pada akhirnya ini tidak akan pernah berakhir sebelum aku menyelamatkan orang itu. Mendengar ini, Hina berkata, bahkan jika akhirnya keputusanmu salah dan pada akhirnya malah menciptakan masa depan terburuk yang mungkin terjadi, aku akan tetap selalu mendukungmu, Takemichi. Takemichi kaget sekali mendengar jawaban Hina. Ada apa, Takemichi? Apa aku mengucapkan kata-kata yang salah? Lalu kemudian Takemichi dengan tegas berkata, aku pasti akan mengalahkan Sano Manjiro. Dan akhirnya dengan munculnya chapter 208 ini, akhirnya motif serta keberadaan Maiki selama ini terungkap. Dan pertarungan akhir Takemichi pun dimulai. Nah, itu dia spoiler dari chapter 208 manga Tokyo Revengers ini. Banyak informasi menarik sekali yang kita dapat dari chapter ini. Di mana dua sosok misterius yang ada di chapter 207 sebelumnya sekarang terungkap. Ternyata orang dengan tato misterius itu adalah pemimpin dari Tokuhara Tendai, Terano Sousu. Dan satu orang misterius yang memakai jubah itu bukanlah Hanma, melainkan karakter baru lagi yang diperkenalkan. Dan juga orang yang mengendalikan geng terkuat yang bergerak dalam bayangan. Bos dari geng Brahma yang bernama Kawaragi Senju. Yang sangat menarik adalah ternyata dua orang ini sama kuatnya dengan Maiki. Pertarungan Takemichi kali ini akan sangat sulit sekali. Melawan satu orang Maiki saja sudah merupakan hal yang sangat mustahil bagi Takemichi kali ini. Namun di final arc ini, Takemichi malah dihadapkan dengan 3 orang yang mempunyai kekuatan sama besarnya dengan Maiki. Sebelumnya banyak yang tanya juga, Bang, Draken kemana? Kok nggak ada di sini? Nah, dalam 2 chapter terakhir ini, kita juga belum ditunjukkan kemana dan bagaimana kondisi dari para mantan core member dari geng Tokyo Manji, seperti Draken, Mitsuya, Pean, Angry, Smile, dan yang lainnya belum diperlihatkan sama sekali. Untuk menghadapi para penguasa terkuat di Tokyo ini, petarung-petarung kuat dari Toman seperti Draken dan yang lainnya tidak akan cukup untuk menghadapi 3 orang monster yang mempunyai level kekuatan setara dengan Maiki. Di luar Tokyo Manji, masih ada juga karakter kuat lain yang mungkin akan datang membantu Takemichi, seperti Taiju, kakak dari Hakai Shiba, dan mantan presiden generasi ke-10 Black Dragons. Bagaimana Takemichi bisa menghadapi rintangan kali ini? Dan apakah di chapter selanjutnya, Takemichi akan memulai misinya untuk membangkitkan geng terkuat di Tokyo pada masanya, yaitu Black Dragons. Penasaran bagaimana kisahnya? Nantikan terus ya kelanjutannya di channel ini. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Bye-bye!